Ada plat 7/16 kali 2,5 yang disambungkan dengan 2 baut saja. Jaraknya 1,5, 3 dan 1,5 inci semua ya. Kaset plate-nya 3/8 inch, jadi sama seperti yang tadi. Cuma sekarang ini 7/16, tetap saja kaset plate-nya yang lebih tipis ya. Ya, itu 6/16, lalu tentukan kekuatan sama, tapi bautnya bermacam-macam ya. Tentukan, ini hanya kekuatannya saja, jadi Rn-nya. Nanti kalau RFD tinggal dikalikan V, atau kalau ASD tinggal dikalikan atau dibagi dengan omega ya. Jadi VRN dan Rn per omeganya, karena gayanya tidak diberikan ya. Tentukan ini kalau ada beberapa kondisi digunakan, ini bautnya sama, dB-nya 3/4 inch, tapi ada kategorinya. Kalau pakai A307 berapa VRN dan Rn per omeganya. Kalau pakai A325N, jadi kalau pada bidang gesernya ada ulirnya, dan A325 tapi gesernya tidak pada bagian yang berulir ya. Jadi untuk masing-masing tentukan VRN dan Rn per omeganya ya. Ya, ini kemungkinannya mestinya bautnya menentukan gitu ya, kurang lebih ya. Jadi paling tidak di salah satu di antaranya. Kalau di bagian yang lain mungkin ada yang tumpunya yang menentukan. Oke, cuma 2 baut, jadi kita periksa tumpunya dulu aja, karena tumpunya tidak tergantung mutu baut, hanya tergantung diameter itu ya. Jadi ini kekuatan tumpu. Dari mana? Baut tepi dulu. Bautnya dulu yang di atas ya. Ya, ini baut tepi dulu ya. Atau dikasih nama 1, 2 aja kali ya. Karena yang dihitungnya dari gasetnya, jadi tumpunya yang menentukan ke arah gaset. Kalau ini 1, ini 2. Begitu, ini baut 1 ya. Baut 1 itu untuk gaset itu adalah yang tepi, karena jaraknya ke pinggir sana. Kekuatan tumpunya robek dulu ya. Rn-nya adalah 1,2 LC T FU. Mutunya A36 ya, ini belum dituliskan. A36. Ya, A36. LC-nya 1,5 jarak ininya. Jadi LC itu adalah 1,5 dikurangi setengah dari diameter lubang ya, setengah H. 1,5 dikurangi setengah dari diameternya 3/4, bautnya ditambah 1/16. Ini LC-nya diperoleh 1,094 inch ya. Segini, yang lainnya tinggal dimasukkan. Karena yang menentukan adalah gaset plate, kita pakai tebalnya yang 3/8 ya. 1,2 kali 1,094 kali 3/8 tebalnya, dikalikan dengan mutunya FU-nya 58. KSI ini 28,55 kips. Deformasi
Rn-nya 2,4, DTFU 2,4, 3/4 diameter baut, T-nya 3/8, FU-nya 58 gitu ya. Ini kalau dihitung 39,15 kips. Ini karena satu-satu gini tumpu ya udah langsung aja kekuatan geser baut ya. Tapi kekuatan geser baut ini sama untuk semua ya. Kekuatan geser baut. Nanti untuk baut 2 tinggal salin aja dari sini ya. Jadi ada 2. Untuk baut 1 tumpu sama geser baut. Tumpunya ada 2. Dari 2 ini setidaknya saat ini yang menentukan ya. Karena 3915 lebih besar. Tapi cek dulu geser baut. Rn-nya adalah FNV kalikan AB. Dan karena diameternya 3/4 sama dengan contoh sebelumnya, udah kita hitung tadi. 23, berapa tadi kita hitung pada contoh sebelumnya? 0,86 kalau tidak salah ya. 23,86 ya rasanya. Ya, ininya 54, yang ini 0,14 berapa ya? 0,442 tadi ya. Ini 54, ini 0,442, jadinya 23,86 sama seperti contoh sebelumnya. Jadi untuk baut tepi yang menentukan ini. Oh, sebentar, kekuatan bautnya macam-macam ya. Oh, kalau gitu ini mah dikeluarkan dulu aja nanti. Lupa, tadi ada ini ya. Ini tadi A325N ya. Nah, nanti dulu kalau begitu. FNV-nya beda-beda. Yang ini kita keluarkan dulu. Biar satu persatu aja. Jadi baut 1 tumpunya untuk baut 1 dan sekarang baut 2 ya. Jadi judulnya tumpu dulu mungkin ya. Kekuatan tumpu. Terus ini baut 1 gitu ya. Lalu sekarang baut 2. Dari baut 1 yang menentukan yang ini. Baut 2. Untuk baut 2 robeknya Rn-nya adalah 1,2 LC T kali FU dengan LC yang berbeda. LC-nya adalah jarak spasinya 3 dikurangi dengan diameter lubangnya ya. 3/4 tambah 1/16. Yang ini nilainya 3/4. Ini 2,188. Ya, lebih panjang jaraknya, jadi kapasitas robeknya lebih tinggi mestinya ya. Artinya perlukan gaya yang lebih besar untuk merobek bagian antara kedua lubang ini. 2,188 kali tebal 3/8 kalikan 58. Nah, begitu. Angkanya 57,11. Untuk deformasi tidak tergantung dari jarak ya. Dari ukuran lubang saja, dan ukuran lubangnya itu tergantung dari diameter. Jadi formulanya persis sama dengan ini, angkanya 39,15 lagi. 39,15 kips. Nah, jadi untuk baut tepi kapasitasnya 28,55 untuk atau baut 1 ya, 1 yang ini. Untuk baut yang kedua 39,15 dengan 57,11, 39,15 lebih kecil. Jadi kekuatan tumpunya yang ini ya. Oke, jadi dari tumpunya saja sudah berbeda antara kedua baut itu. Nah, selanjutnya kita gunakan kekuatan geser baut tergantung kasusnya ini. Nah, ini
Pertama kita perlu luas dulu, DB yang 3/4 inch, maka AB-nya tadi kita sudah hitung 0,442 inci persegi ya. Nah, ini untuk kasus A307. FNV-nya adalah kekuatan gesernya. A307 kuat gesernya 27 KSI. 27 KSI. Sehingga RN-nya FNV kali AB 27 kali 0,442, angkanya 11,93 kips. Jadi kalau pakai baut biasa A307, kekuatan geser baut lebih menentukan daripada yang ini maupun yang ini. Jadi ini bisa langsung disimpulkan untuk mutu ini. RN-nya adalah untuk baut 1 dan 2 itu adalah 11,93 kips. Ini baut 1 dan 2. Jadi ini VRN 0,75 kali 2 buah baut 11,93 ya. Ya, angkanya di sini dihitung enggak ya? (17,9) ya. 17,9 kips. Ya, kalau Rn per omeganya per omega 2 kali 11,93 dibagi dengan 2 ya. Jadi 11,93 lagi. Ya. Jadi kapasitas sambungannya cuma segini, 17,9 kalau pakai LRFD atau 11,93 kalau pakai ASD jika bautnya A307 ya. Nah, ini masih kita perlukan untuk pembanding. Yang berikutnya saya ubah di sini saja ya. Kalau mutu bautnya dinaikkan A325 tapi ada ulir di bidang gesernya ya. A325N ini yang sudah kita hitung tadi ya. Di contoh sebelumnya kapasitasnya 54. Jadi ini dikalikan 54. Angkanya jadi 23,86. 23,86. Nah, kalau kita lihat baut 1 dari tumpunya 28,55, baut 2 dari tumpunya keluarnya yang ini 39,15, tetap saja geser baut lebih menentukan ya. Jadi kapasitasnya sama dua-duanya ditentukan oleh geser baut, tapi nilainya 23,86 sehingga kapasitasnya bisa lebih tinggi ya. 23,86 ini kalau dihitung nilainya jadi 2 kalinya mestinya ya. Mana A325N 35,8 ya. Dan yang satunya 23,9. Ini 23,86. Ya, 23,86 lagi ya. Jadi kapasitas sambungannya naik jadi 2 kali lipatnya dari A307 ke A325N. Dan semua masih ditentukan oleh kekuatan geser baut. Ya. Tumpunya masih lebih kuat. Ya. Nah, terakhir kalau ini kita ganti dengan A325X, mutu bautnya sama, tapi pada bidang sambungannya masih polos ya, masih belum ada ulirnya. Ya. Nah, itu kalau kondisinya demikian, kekuatannya naik jadi 68 ini. KSI. 68 ya. Jadi kalau ini kita gunakan angka 68 di sini.
nilainya jadi 30,04. Ini jadi 30,04. Nah, sekarang kalau kita menggunakan A325 dengan tidak ada ulir pada bidang geser, kekuatan geser bautnya jadi makin tinggi, malah kalau untuk baut 1 melebihi kekuatan tumpunya. Jadi untuk baut 1 sekarang kekuatan tumpunya yang menentukan, 28,55 ya. Jadi Rn-nya lagi tidak lagi 23,8, ini angka yang lama, tidak lagi sama antara baut 1 dan 2. Untuk baut 1 Rn-nya adalah ini 28,55 kips untuk baut 1, sedangkan baut 2-nya ini terpaksa dihapus. Untuk baut 2-nya 39 dengan 30 ini yang menentukan. Jadi ini 30,04 kips. Ini untuk baut yang kedua. Jadi VRN-nya 0,75 dari 28,55 tambah 30,04. Ini angkanya 43,9 kips. Kalau ASD Rn per omeganya adalah 28,55 tambah 30,04 dibagi dengan omeganya 2. Omeganya 2 yang kalau dihitung nilainya 29,3 kips. Ya. Jadi demikian ya. Ada 3 kriteria, 2 sebenarnya tumpu dan geser balok, tapi tumpunya ada 2, ada robek dan ada deformasi. Dari ketiga kekuatan itu kita ambil yang terkecil, dan yang terkecilnya bisa bervariasi, antara baut juga bisa bervariasi ya. Ada yang ditentukan oleh geser baut, ada yang ditentukan oleh tumpu ya. Tumpunya ada yang ditentukan oleh robeknya yang di sini, atau yang ditentukan oleh deformasinya seperti yang di sini ya. Jadi nggak ada rule of thumb yang mana yang lebih menentukan dari yang lain, kita selain dari menghitung aja ya. Harus diperhitungkan ketiga hal tersebut untuk masing-masing baut, ambil yang terkecil di antaranya baru dijumlahkan untuk menentukan kekuatan sambungan.